Shalom. Shalom. Selamat malam. Malam. Coba temannya kiri kanannya disapa. Gimana kabarnya? Malam ini, saat ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena Dia gunung, kita mau mengatakan Dia adalah gunung batu. Dia adalah kota benteng itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai dengan pujian pertama bahwa Tuhan juga gunung batu. Siapa yang merasa diberkati? Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya selalu menyertai. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan yang sempurna di dalam perjalanan hidup kami. Engkau selalu ada di saat kami butuh pertolongan. Engkau menguatkan dan memberikan jalan yang bahkan tidak pernah menduga. Itu yang Kau berikan pada kami. Panjang kami yang berkumpul di tempat ini, yang mau mengucapkan rasa syukur dari hati kami yang pertama. Terimalah pujian kami sebagai ungkapan syukur.
penuh rasa syukur. Mari kita kami mau mengajarkan segala ungkapan terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Kau curahkan kepada kami bersama. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul memuji dan menyembah Kau. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Bapak, Engkau telah mengumpulkan kami di sini di tengah kesibukan kami. Semoga kami semua bisa memuliakan selalu nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berada di sini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sepanjang hari untuk pekerjaan, pengalaman kasih, pengalaman suka dan duka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak, masih banyak rasa terima kasih yang dapat kami ungkapkan saat ini.
seperti pada permulaan secara selalu dan sepanjang zaman. Amin. Shalom. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita melanjutkan pujian kita. Kita memuji Tuhan kita karena Allah kita adalah heran dan besar. Dia yang mencipta kita semua. Berkat Dia yang berlimpah. Amin. Amin.
Kita mau datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita tahu untuk mengampuni kekalahan. Apalagi saat kita disakiti, dihakimi, tapi kita tetap diajar. Kita harus tetap mengampuni. Pada malam hari ini, kita mau hadir ke hadapan Tuhan. Bawa hati, bawa setiap permasalahan. Mungkin pernah disakiti, dihakimi. Gak apa-apa, datanglah ke hadapan Tuhan. Bawa, Tuhan, mampukan aku boleh mengampuni orang yang telah menyakiti aku. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku belum sanggup mengampuni saat ini, berikan hati yang mengampuni. Ajar
hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu juga murah hati. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Tuhan itu pengasih dan pengampun. Kasihilah sesama. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu pada malam hari ini. Syukur kepada-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan anak-Mu terkasih Ibu Jenita. Biarlah Tuhan Engkau urapi Ibu Jenita di dalam menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, bukakan hati kami Tuhan. Buka hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini menjadi rema bagi kami pribadi masing-masing. Terima kasih Bapa. Berajarlah pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Sebelumnya perkenalkan diri, pertama kali saya diundang ke Tosedio. Padahal saya kecilnya di Gang Semalang, mungkin ada yang tahu ya, Laksa situ ya. Saya kecil lahir di sana, kemudian sampai SMP saya pindah ke Sunter ya. Kemudian setelah menikah saya sekarang tinggal di Taman Anggrek gitu ya. Masih daerah barat juga. Teman-teman, hari ini saya memperkenalkan diri, saya dari Paroki Tomang, ya MPK Maria Bunda Karmel dari stasiun Taman Anggrek, dan saya dari komunitas Santo Thomas. Hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Saya rasa semua orang sudah tahu tentang mengampuni. Sudah tahu, tapi apakah sudah mempraktekkan? Ya, itu yang sulit, betul nggak? Ya. Oke, silakan lanjut, Bapak. Nah, ini ada sebuah gambar. Ada yang tahu ya ini siapa? Tahun 1981. Ya, waktu itu saya masih SD. Ya, berarti sekitar berapa tahun tuh? Hampir 40 tahun, 40 lebih ya, 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Paus Yohanes Paulus II, ya, Paus Yohanes Paulus II. Dia ditembak
Waktu itu dia sedang berjalan, ya, ada satu acara di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan Roma, ya, kalau teman-teman pernah ke sana. Nah, di sana sedang jalan, tiba-tiba dia ditembak, lalu ditembak dalam keadaan yang sangat banyak mengeluarkan darah, ya. Dan siapa yang menembak? Ini yang seru. Yang menembak adalah orang Turki, namanya Mehmet Ali Atak, ya. Dia tembak Paulus, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pengadilan Italia, ya, Aka kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Tetapi yang luar biasa, setelah Paus Yohanes II sembuh, ya, dia minta pengampunan kepada pengadilan sana, ya, waktu itu ada presidennya Italia, dan dia minta supaya Aka dibebaskan. Dan Aka dideportasi ke Turki tahun 2000, ya, 9 tahun setelah kejadian. Dan apa yang hebatnya lagi, 2007 Aka menjadi seorang Katolik. Lihat, kalau kita lihat alurnya teman-teman, dari sebuah perbuatan yang sepertinya menyakiti seseorang, respon orang yang disakiti itu apa? Dia menaburkan sebuah kasih, ya. Melalui kasih ini apa yang terjadi? Seorang Aka diselamatkan. Amin? Amin. Susah nggak? Susah, ya kan? Coba bayangkan Paulus Yohanes, ya, sebagai tokoh agama yang selalu menyebarkan kasih, dia nggak punya musuh. Tiba-tiba seorang menembak, nggak tahu, ya, motivasinya apa, ya, entah rasis, entah kebencian atau apa. Tetapi Paulus Yohanes mengasihi dia, bahkan dia memberikan kebebasan untuk orang yang menyakiti dia. Ya, Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 12 berkata, kita baca sama-sama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kata siapa? Yesus yang bilang, bukan Jenny yang bilang, ya. Jadi Yesus itu datang membawa hukum kasih. Kita siapa? Kita adalah murid-muridnya. Kita adalah anak-anaknya. Teladannya dari Yesus. Bapak Ibu, tentang kasih ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Ada satu ayat yang cukup luar biasa tentang kasih, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 5b. Silakan kita baca lagi. 1, 2, 3. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Susah nggak? Susah. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebelum saya sebagai warta, saya lebih banyak sebenarnya sebagai konseling, ya, doa dan konselingnya. Saya hari ini juga bersama teman-teman dari Taman Anggrek. Ada banyak lah teman-teman, ada 6 orang di sini, luar biasa. Mereka menemani saya. Jadi begini, kalau mau tanya, ya, problem apa yang sering Bu Jenny hadapi kepada orang? Pengampunan. Kurang lebih 50% pengampunan. Orang susah sekali untuk mengampuni. Bahkan kami sering pelayanan, ya, ke rumah sakit dalam keadaan di ICU. Kalau Bapak Ibu lihat di ICU seperti apa, ya, yang tarik napasnya itu pakai mesin semua, gitu ya. Terus kami harus berdoa, gitu. Sampai seorang itu sudah tidak bisa bicara, ya, dia cuma bisa ngebelingin mata, gitu. Ada yang bisa begitu, ya. Apa yang saya lihat di sini, ya, kekerasan hati seseorang untuk tidak mau mengampuni sampai di ujung usianya, dia masih nggak mau mengampuni, dan itu terjadi loh, realita, tragis ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu mau seperti itu nggak? Jangan ya, jangan. Karena itu apa? Rugi. Kita kan tahu Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, betul? Kita sendiri yang bikin dosa itu, tidak mengampuni. Setuju nggak? Setuju. Jangan sampai hidup kita terbelenggu atau tertawan oleh si
dia mau ini. Dia mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Apa yang dia lakukan? Dia curi damai kamu. Ya, seringkali seorang suami berselingkuh kemudian menyakiti istrinya. Ya, atau misalnya seorang ibu yang menyakiti anaknya, gitu kan ya. Terus teman yang saling menikam dari belakang. Betul? Dan orang itu selalu berkata kepada saya begini, biasanya orang yang tersakiti itu yang menerima konseling, betul dong? Yang menyakiti mah nggak mungkin, ya kan? Kalau sudah menyakiti, dia akan berasa kalau dia menyakiti, ya. Tetapi orang yang merasa disakiti, dia merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? Seperti itu kenyataannya. Lalu dia bilang begini, gua bukan gua dong. Masa gua yang nggak berbuat, gua disakiti, gua harus mengampuni dia. Betul, Celi, betul nggak? Iya kan? Tapi itu kata dunia. Pada saat kita tahu Yesus hadir di dunia ini mengajarkan teladan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Kasihilah musuhmu, katanya. Aduh, kasih musuh. Berat nggak? Berat. Lah orang dia yang selingkuh, ya, dia yang ngambil duit gua, dia menikam gua dari belakang. Masa suruh gua yang ngambilin dia? Ini mah nggak benar. Dan itu seringkali yang terjadi. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Saya pikir semua ini adalah cara Tuhan untuk memanggil kita, teman-teman. Saya menyadari awalnya memang saya juga pernah. Kalau saya di sini bukan berarti saya nggak pernah disakiti orang. Ya, kalau saya bukan disakiti sama suami saya, tapi saya sering kali disakiti oleh teman-teman baik saya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kan setiap orang punya pengalaman berbeda-beda, ya. Tapi satu hal yang saya belajar, saya harus belajar untuk melepaskan segala rasa sakit hati saya. Karena ujung-ujungnya saya merasa saya yang dirugikan. Saya dirugikan. Kenapa? Pada saat saya bertemu orang itu bawaannya marah, mengkel, gitu ya, marah. Padahal saya seorang berdoa. Lucu ya? Seorang berdoa, tapi kalau udah mulai ketemu orang itu tanduknya keluar. Bagaimana sebuah doa bisa menjadi kuasa kalau tanduk kita keluar? Tuhan bilang kalau kamu mau bertemu sama aku, kamu harus mengampuni saudaramu dulu, gitu. Ya kan? Jadi artinya kita harus kudus di hadapan Tuhan. Itu yang saya pegang. Bapak Ibu, itu yang saya pegang. Kemudian ada satu ayat lagi mengatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini aneh nih Tuhan, ya kan? Ditanya kenapa nggak suka dirugikan? Siapa sih hari ini yang mau dirugikan? Semua juga maunya cuan, betul nggak? Aneh ya? Tapi ini ayat dari Tuhan. Waktu saya belajar untuk Tuhan, nggak mungkin dong, ini orang nggak benar. Aku nggak melakukan apa-apa sama dia, tapi dia telah menyakiti saya. Dia telah berbuat curang kepada saya. Itu terjadi. Saya rasa bukan cuma saya saja ya. Tapi ibumu nggak usah angkat tangan. Kita ketawa. Ya, jadi artinya hampir setiap orang pasti mengalami ketidakadilan. Ya, walaupun porsinya kecil, ya, atau ada juga yang besar. Saya punya beberapa teman yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Ya, pada saat dia harus diusir oleh suaminya dari rumah, wah dia marah. Kenapa harus begini? Ya kan? Padahal dia seorang ibu yang baik. Ya, suaminya kalau emosi seperti itu dan sulit untuk mengampuni. Pada saat dia kembali lagi kepada suaminya menyakiti lagi dan terus. Tapi apakah dia harus memilih untuk marah kepada suaminya? Bapak Ibu, seringkali yang tadi saya cerita, pada saat di ujung dia mau menutup mata, baru dia bisa mengampuni. Padahal kesempatan itu banyak loh. Pada saat dia tahu firman Tuhan, harusnya dia memilih untuk bersikap mengampuni. Dulu saya juga agak aneh sama ayat ini. Saya sempat berontak.
Saya bertanya kepada Tuhan, kalau dia melakukan itu kenapa harus saya yang mengalami? Ya, saya pikir fair lah untuk kita sebagai manusiawi ya berkata seperti itu. Tetapi pada saat saya memilih untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, Tuhan membukakan teman-teman, bukain. Sebenarnya sebagai manusia, kan, kamu lihat dia punya kekurangan seperti ini, ya. Kamu juga jadi punya kekurangan seperti ini, ya. Tuhan perlihatkan satu persatu dia perlihatkan. Lalu apa yang terjadi? Itu bukan karena kuasa saya, tapi Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk melihat kelemahan-kelemahan saya juga. Saya juga nggak sempurna, betul. Saya nggak sempurna. Ada orang juga nggak sempurna. Ya, jadi di situ saya memilih, oke Tuhan, oke. Hari ini saya belajar untuk mengasihi. Tapi kalau saya masih lihat muka dia nih, saya masih enak Tuhan. Pasti begitu kan? Itu rasanya sebel benar, ya kan? Anyway, yang saya lakukan adalah untuk menghindar sementara. Karena kan prakteknya nggak langsung gini loh. Kamu harus mengampuni, kamu harus deket-deket ya sama dia. Susah lah ya. Kalau untuk dalam sekejap nggak bisa begitu. Saya juga nggak bisa. Walaupun ada teman gini, kamu katanya berdoa, masa deket-deket dia nggak mau? Ya iyalah ya, gue juga manusia, ya kan? Masa ngelihat dia yang sudah menyakitku berkali-kali, aku harus seperti apa, ya kan? Aku perlu waktu. Saya perlu waktu bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan itu membukakan satu cara berpikir saya seperti ini. Waktu saya bersama dia, gitu, kalau saya bilangnya, saya anggaplah dia dulu musuh saya. Tapi hari ini saya sudah berbaikan dengan dia. Dia sudah menjadi teman saya ya, gitu. Tapi dia sudah pindah rumah. Ada buktinya, gitu, saksi-saksinya teman saya, mereka tahu siapa dia. Tapi waktu itu saya cuma berpikir gini, aduh, males banget deh ketemu si A ini. Tahu nggak? Di arisan ketemu si A, di gereja ketemu si A, di community center ketemu si A, di PL ketemu si A, di mana-mana ada si A. Terus tiba-tiba ada telepon dari si B. Lalu dia bercerita tentang si A. Lalu si C lagi ketemu. Dia bercerita tentang si A. Lama-lama bisa nggak mengampuni kayak gitu? Makin dengar, makin gitu ya. Sampai akhirnya saya menghindar. Saya menghindar untuk sesaat. Saya bilang, Tuhan, untuk sesaat saya nggak mau berkomunitas sementara dulu ya, nggak mau tempat keramaian yang ada si A dulu. Ya. Bukan saya memilih kalah, tetapi saya memilih untuk menarik diri, ya, untuk merenungkan apa yang harus saya lakukan. Saya mau dengar perintah Tuhan. Saya tuh kalau orang bilang aoban orangnya. Kalau orangnya ngomong belum tentu saya bisa dengar. Tapi saya mau dengar perintah Tuhan. Ya mungkin ada yang seperti saya sifatnya ya, keras gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan yang tunjukin. Ya. Jadi kalau ada pertemuan ini, saya tarik diri dulu. Karena ada si A. Terus yang acara ini saya tarik dulu. Karena ada si A. Serius, ini yang saya lakukan. Sampai akhirnya saya berpuasa. Sampai puasa loh, bahkan si A itu. Saya sampai berpuasa. Lalu Tuhan membukakan saya satu hal yang luar biasa. Ya, saya harus belajar mengampuni. Terus dia kasih lihat gini. Kalau kamu nonton bioskop nih, Jenny, dia bilang, kamu kan harus jadi penonton. Duduk nih kayak bukan gini dong. Ya, di bioskop ini kan ada film ya. Ya, lalu kita nonton. Kemudian kita bisa lihat nih ada jagoannya sama banditnya itu, lalu kejar-kejaran nih dalam, ya kan? Nah, si jagoannya waktu mau ditusuk sama si bandit, kita yang rame di sini, betul nggak? Mas, itu mau ditusuk, pasti kita semua seperti itu kan, ya kan? Kita berpikir seperti itu. Tapi pemainnya itu tidak tahu kalau dia mau ditusuk, ya. Dan inspirasi hikmat itu datang, dan Tuhan bilang, jadi kamu harus keluar. Duduk jadi penonton. Tuhan kasih saya hikmat seperti itu. Lalu saya bilang, ya udah Tuhan, saya keluar jadi penonton. Jadi saya nggak mau masuk di lingkaran setan. Saya keluar, lalu saya berpuasa, dan Tuhan kasih banyak sekali hikmat kepada saya untuk dapat mengampuni si A ini. Susah,
Kan saya bilang tadi, berapa lama? Beberapa tahun. Ya, sampai akhirnya perlahan-lahan Tuhan membukakan banyak hal. Memang si A ini punya kekurangan, ya, dengan karakternya gitu ya. Lalu teman saya bilang, Jen, si A itu kemarin begini. Jadi saya melihat, oh ya, rupanya memang karakternya seperti itu. Jadi dia bisa menyakiti saya, berarti dia bisa menyakiti yang lain. Dan di sini akhirnya saya menyadari bahwa si A ini juga memang memiliki satu kekurangan. Akhirnya ya sudah, lama kelamaan saya berproses, ya. Tapi hari ini saya bisa katakan begini, saya berterima kasih dengan si A, karena melalui si A ini saya ditajamkan. Ya, ada firman bilangnya begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Rupanya Tuhan mengizinkan loh. Itu tertulis di Alkitab. Tuhan izinkan kita untuk saling bergesekan. Jadi di dalam kehidupan jangan cari aman. Saya nggak mau bergesekan. Memang kita jangan cari ribut. Tapi mungkin nggak bisa terjadi. Bisa. Wong Paus aja yang nggak bikin ribut bisa ditembak. Coba begini. Ya kan? Makanya satu hal yang saya mau tekankan adalah setiap hari kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Nah yang doa aja masih dicobai, apalagi yang nggak berdoa, ya kan? Jadi berdoa itu sangat penting. Hubungan berelasi dengan Tuhan juga sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Terus, Bapak Ibu, saya bersyukur dengan keadaan yang saya lewati ini. Ya. Kemudian apa sih yang menjadi efek daripada kalau kita nggak bisa mengampuni? Ya. Beberapa waktu saya menemukan banyak orang. Saya nggak menghakimi ya, gitu. Tapi ada yang terjadi. Ada teman yang cancer sembuh dan dia berkata saya mengampuni. Saya nggak bilang setiap cancer itu dari karena tidak bisa mengampuni ya. Salah satu penyebabnya bisa karena tidak mengampuni. Ya, ada juga teman yang kena tumor, ya tumor di otak, dia pun tidak bisa mengampuni. Dan ini sangat tragis. Karena saya sempat menggandeng dia beberapa waktu, gitu ya, karena dia begitu keras hati, ya, sampai akhirnya di saat dia menutup mata, dia tidak bisa mengampuni. Coba bayangkan. Coba bayangkan seperti itu. Apakah itu yang diinginkan Tuhan pada hidup kita? Saya pikir Tuhan nggak mau seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan maunya apa? Kita menang. Kita jadi pemenang. Ya kan? Jasmani. Pada saat Anda marah, firman Tuhan kan bilang begini. Jangan menjadi ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, gitu kan. Pada saat kita pemarah, yang pasti kalau sering marah-marah darahnya naik, gitu ya, betul gak sih? Tekanan darahnya bisa naik, ya. Kemudian kalau kita suka marah-marah, tegangan kan tinggi tuh, ya kan? Pasti di dalam tubuh kita syaraf-syaraf itu menjadi tegang, keras nggak? Nggak bisa rileks, akhirnya tidurnya pakai obat. Ya, jadi tarik-tarikan tuh, ya. Kalau obatnya dimakan, rileks. Nanti waktu obatnya sudah selesai, narik lagi. Kenapa? Karena rasa marah. Yang paling sulit adalah tidak bisa mengampuni siapa? Yang di samping pasangan hidup kita. Betul nggak? Wah, gimana bisa mengampuni, Jan? Melek mata lihat ya. Betul? Pasti susah. Nah, kalau istilahnya itu apa? Salib, ya, salib, ya kan? Salib. Setiap orang pasti memikul salib, kata Tuhan. Itu kata Yesus, bukan kata Jenny, ya. Pikul salib dan sangkal diri. Kenapa? Karena dia mau mengasah kita di dunia ini. Dengan segala perkara yang terjadi, apa sih yang Tuhan mau sebenarnya, Bapak Ibu? Tuhan mau kita menanggapi panggilan Dia. Nih, yang pada nggak nih. Kenapa sih gue sesuai amat dapat laki kayak begini? Atau gue sesuai
maksud. Betul nggak? Ada. Ya. Ada pasti. Kenapa? Karena itu dia mau menangkap satu panggilan. Ya. Saya teringat satu cerita begini Bapak Ibu. Katanya ada seorang jalan gitu ya. Waktu dia berjalan, Tuhan di atas lemparin uang. Shoot, lemparin uang. Uangnya berapa? Ceban. Nah, dia pungut. Ceban katanya gitu ya. Dia senang. Gitu. Kemudian jalan lagi. Padahal Tuhan mau panggil dia. Gitu kan. Ini anak gue dikasih ceban nggak mau nengok. Kasih cepat ceng. Ciut. Dilempar lagi. Dia pungut, dia senang. Dia bawa lari, dia jajan. Dia nggak nengok ke atas. Tapi apa yang terjadi? Waktu disambit batu, nengok nggak? Siapa nih yang lempar gue? Pasti begitu. Ya kan? Kenapa? Ini sebenarnya sebuah cerita yang sangat sederhana. Seringkali Tuhan mau calling kita dengan sentuhan yang halus, kita nggak mau membuka hati. Ya, pernah lihat ada sebuah pintu, gitu ya. Pintunya itu ada Yesus, kemudian kita di luar, ya, Yesus mengetuk pintu, kita di dalam. Tapi di luar itu nggak ada handle-nya, teman-teman. Betul nggak? Kenapa? Ada yang tahu? Harus apa? Yes, harus dibuka dari dalam. Siapa yang buka? Ingat ya, Yesus itu mengetuk kita dengan cara yang halus. Lalu kita yang membuka. Sama seperti pengampunan. Ya, keputusannya dari diri kita. Jangan pernah bilang bahwa pengampunan itu perasaan saya disakiti. Kalau kamu memilih perasaan kamu disakiti, sampai kamu menutup mata, kamu tidak akan selesai. Karena pada dasarnya Tuhan memberikan kehendak bebas buat kita semua, betul? Setiap jalan yang kita langkah itu pilihan siapa? Pilihan kita. Oke? Pilihan kita. Saya mau mengampuni atau tidak? Karena seringkali kan kita nggak mau, ya kan? Tetapi Tuhan memanggil kita hari ini untuk bisa mengampuni. Karena teladannya sudah ada. Kamu pikir nggak sih Yesus itu disalib emang mau ngapain? Gak ada kerjaan apa? Yesus itu disalib karena dia mau menebus dosa kita. Ya, setan itu nggak bisa dilawan dengan kekerasan, betul? Setan itu melihat waktu Yesus mau disalib dia ketawa. Wah, rajanya dipecut, rajanya dipukul, kan? Raja apa gitu, setan sudah tertawa, tapi dia lupa. Ada satu kuasa yang luar biasa dengan kasih. Waktu dia sedang apa? Dia sedang memberikan nyawanya kepada umat manusia. Setan kalah. Itu adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lupa itu. Ya, jadi cara membereskan segala sesuatu adalah melalui kasih. Seperti tadi Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita semua. Amin. Amin. Lalu ada efek secara rohani. Tadi kan jasmani ya, efeknya apa? Sakit penyakit kan? Ya. Nah, ada lagi yang secara rohani. Secara rohani apa? Biasanya ciri-ciri orang yang biasanya sakit hati, luka hati, itu pasti perkataannya juga gak enak Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang bilang orangnya baik, gitu kan? Orangnya baik, cuma mulutnya aja tajam. Hati-hati, kalau mulut sudah tajam, dasarnya dari hati. Yang keluar dari mulut kita dasarnya dari hati. Berarti orang itu ada luka. Ya, pada saat dia berkata tidak enak sesama pelayanan, akhirnya apa? Dia bisa menyakiti orang lain. Ya, waktu dia bisa menyakiti orang lain jadi terluka lagi. Dan orang lain menyakiti orang lain lagi. Kamu tahu nggak? Dia sudah menjadi batu sandungan buat orang di sekitarnya.
kita semua periksa diri kita jadi ratusan tetangga. Ya, jangan angkat tangan. Saya nggak suruh angkat tangan. Ya, saya cuma suruh periksa diri. Mungkin saja saya juga bisa jadi seperti itu. Ya, artinya segala kemungkinan bisa terjadi. Katanya suka dengan firman, aktivis. Tapi kalau ngomong pedes, benar. Lebih pedes dari cabai apa tuh Meksiko. Semua yang gede-gede begini, kalau dipetes, pedesnya sampai di otak, ya, bukan sampai di otak, sakit, pedes gitu ya. Jangan ya. Kenapa? Karena kita adalah apa? Kita adalah murid-murid Yesus. Murid-murid harus apa? Mengikuti teladan siapa? Yesus. Kalau kita sebagai murid Yesus, katanya murid Yesus suka pede, ya. Terus apa? Sudah jadi pengajar, gitu ya. Sudah jadi pewarta, gitu ya. Terus di depan, gitu ya. Kerjaannya itu nyembur-nyembur kata-kata yang gak enak kepada orang, ya. Apakah itu kita memuliakan nama Yesus? Ya. Akhirnya apa? Itu sama aja kita sedang mempermalukan Bapa kita di surga. Itu istilah saya, ya kan? Makanya gini, kita harus belajar berkaca pada diri kita. Saya nggak bilang orang lain, ya, kita berkaca pada diri kita. Saya seperti itu. Saya kalau ada yang tegur, kadang-kadang kaget juga. Jen, karena saya orangnya ekspresif. Kalau bercanda suka ketawa, gitu kan ya. Nanti kalau ada yang ngomong, sih ngomongnya jangan begini. Oh iya, saya belajar untuk memahami. Iya ya, besok ngomong gitu lagi deh. Kadang-kadang orang salah pikir. Kan bisa maksudnya baik, apalagi sekarang WA. Kalau kita tulis nggak ada ekspresi, betul nggak? Waktu kita bilangnya apa, orang itu salah sangka, betul. Akhirnya jadi apa? Miss call. Masa si Jenny ngomongnya begitu sama gue? Nah, loh, ya kan beda kalau nggak telepon. Gila lo, nah gilanya kan beda, sama beda WA. Gila lo. Ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu gak bisa kita hindari. Pasti bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi secara rohani, efek yang paling buruk adalah di saat kita luka hati, kita bisa menyakiti orang lain juga. Nah, ini yang jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Matius 5 ayat 20 berkata, yuk baca sama-sama. Ada hal pesan yang penting di sini ya. Ini Yesus waktu khotbah di bukit. Jadi Yesus itu membandingkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada kehidupan keagamaan kita. Dalamnya. Kalau saya bilang, aduh, kalau saya sih kayaknya gak kayak ahli Taurat. Ahli Taurat itu artinya orang-orang yang sangat hafal dengan hukum Taurat. Bayangkan ya, ada 613 hukum Taurat dia hafal ya. Kemudian kalau orang-orang Farisi itu orang yang saleh, Bapak Ibu, ya, dengan hukum-hukum Yahudi pada saat itu. Satu hal Yesus menginginkan kita adalah kita tuh jangan sama seperti mereka. Apa sih yang Yesus mau? Padahal pada saat itu panutan adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul nggak? Ya kan? Nah, satu hal yang kita belajar adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang dikatakan munafik sama Yesus. Mereka hafal, ya mungkin Bible dia hafal, ya hukum Taurat dia hafal, ya ayat-ayat dia hafal, tetapi mereka tidak melakukan. Kenapa begitu? Karena Yesus itu mau kita menjadi murid-murid yang seperti apa? Mencontoh Yesus dalam apa? Dalam setiap perbuatan kita. Ya, ketaatannya harus kita tiru. Ya, taat, ya kan? Oke, taatnya kita tiru.
Tetapi jangan kita menjadi hakim bagi sesama. Ya, lanjut. Yesus menuntut kita untuk menjadi orang yang memiliki standar melebihi mereka. Karena kenyataannya mereka tidak melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jelas ahli Taurat tidak seperti itu. Ya. Kemudian statement kedua, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, namun menggenapinya. Hukum Taurat tetap menjadi bagian dari kebenaran, namun pengajaran Yesus akan kasih pun mutlak harus kita lakukan. Apa itu hukum Yesus? Hukum Yesus adalah kasih. Ya, jadi artinya hukum Taurat itu nggak ditiadakan. Karena seperti begini ya, banyak hukum Taurat yang terjadi ya di Perjanjian Lama. Lalu kita belajar dari hukum Taurat. Terus nanti saya ketemu seorang teman bilang gini, itu kan zaman Perjanjian Lama, udah nggak berlaku. Saya tanya sama bapak ibu, apakah begitu? Hukum Taurat tetap berlaku. Penggenapannya adalah di Perjanjian Baru. Ya, jadi hukum yang Tuhan pernah ajarkan kepada kita melalui Perjanjian Lama itu adalah batasan-batasan di mana manusia melakukan segala sesuatu itu ada pagarnya. Ya, banyak sekali hukum-hukumnya. Tapi yang terpenting kata Yesus adalah kasih. Ingat nggak waktu Yesus bilang begini? Waktu hari Sabat, gitu ya. Waktu hari Sabat mereka kan nggak boleh melakukan apa-apa. Tapi Yesus menolong orang saat itu. Ya kan? Kenapa? Karena lebih penting kasih. Perbuatannya, ya, perbuatan kasih. Kalau kamu lakukan aturan-aturan, orang ini padahal mau diselamatkan. Nah, itulah hukum Yesus yang mengajarkan kepada kita semua. Ya, bukan melanggar, tetapi menggenapi ya. Ingat, menggenapi ya. Oke, Matius 23 ayat 13 berkata seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Dia tahu hukum, dia tahu segala yang namanya aturan gereja. Tetapi apa yang dia lakukan? Waktu orang mau diselamatkan, dia menghalangi. Ini sering terjadi loh. Ini sering terjadi bagi kita orang-orang yang sudah menjadi aktivis juga, orang yang sudah aktif. Ya, kalau istilahnya saya tuh banyak orang-orang yang merasa sombong, dia merasa dia lebih tahu, ya seperti ahli Taurat, ya, dia merasa lebih mengenal hukum-hukum gereja, ya, tetapi dia tidak menjabarkan kasih itu kepada orang di sekitarnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, kok saya jawab, ada, ya, itu banyak. Kenapa? Makanya kenapa kita harus belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu, saya bilang kenapa kita harus belajar dari firman Tuhan. Hari ini saya bilang, saya jabarkan di sini, ya. Tapi di rumah Bapak Ibu harus membuka sendiri, karena firman Tuhan itu adalah teguran untuk kita pribadi. Itu yang paling ampuh menurut saya, ya. Gitu. Jadi itu harus kita dapat di dalam diri kita. Nah, satu hal Bapak Ibu sebenarnya yang saya mau sharingkan adalah banyak orang yang saat ini tidak bisa mengampuni dan melakukan penyesalan. Ya, saya mau bercerita beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang suaminya meninggal. Ya, usianya masih muda, belum sampai 50. Ya, apa yang terjadi? Saat ini istrinya masih bergumul, ada penyesalan yang terjadi. Ya, begini Bapak Ibu, Tuhan kan bilang jangan sampai terlambat ya. Kita jangan sampai terlambat. Pada saat dia hidup, dia selalu bersitegang suami istri ini, terus tidak bisa mengampuni.
mengampuni karena berdua-dua saling menyakiti. Kenapa? Karena diawali dari suaminya, kemudian istrinya lalu melawan, ya kan? Awalnya istrinya bisa rilis, tapi disakiti terus lama-lama dia juga melawan lagi, gitu kan? Dan itu terjadi, ya. Siapa yang pernah kira kalau usia orang sampai umur segitu? Coba. Nah, pada saat suaminya dipanggil Tuhan, disitulah penyesalan itu terjadi. Hal ini pun terjadi sama mertua saya. Jadi waktu mertua saya usianya sih cukup panjang, waktu itu 80 lebih, ya, yang istrinya 70 lebih, hampir 80. Tapi waktu suaminya dan istrinya ini dalam usia-usia terakhir, ya, agak tua itu, mereka sering bersitegang. Kalau istilahnya ciong, ya, berantem terus. Setiap pagi itu berantem terus, ya. Kemudian anak-anak suka mendoakan, nanti tenang, lalu berantem lagi, terus berantem. Padahal berantemnya itu kayaknya hal-hal yang nggak perlu, gitu. Terus berantem, sampai akhirnya papa meninggal. Padahal berantem loh, tapi waktu papa meninggal, dia melihat hal yang berbeda. Dia menangis setiap hari karena menyesali, kenapa gua begitu jahat sama suami gua. Suaminya bisa hidup lagi nggak? Nggak ada, nggak bisa. Penyesalan selalu datang terlambat. Dan itu yang terjadi sampai akhirnya kita anak-anak menguatkan Mama untuk apa? Ma, harus relain, ya kan? Papa udah tenang, tapi sulit banget, sulit. Ya, sampai beberapa bulan, kemudian 4 bulan kemudian Mama juga meninggal dunia. Ya, tapi begini Bapak Ibu, satu hal jangan sampai di dalam dunia ini kehidupan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Ya, ada kesempatan nggak? Ada, pasti deh Tuhan kasih kesempatan. Karena beberapa orang yang pernah saya handle di dalam sakit gitu ya, waktu dia bilang saya mau mengampuni, waktu dia menarik nafas terakhir, dia dalam keadaan yang sangat-sangat lega. Ya, saya juga mau bercerita tentang seorang teman, ya, saya sudah izin dengannya. Suaminya HIV, ya, suaminya HIV. Waktu kena HIV, ya, dia married, dia udah married, ya, dia udah married, pengantin baru. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian suaminya sakit HIV. Dia nggak tahu awalnya. Pada saat dia tahu suaminya itu HIV, marah nggak? Pastinya marah, ya, pastinya marah. Tetapi dia tetap selalu merawat suaminya, ya. Pada saat itu dia belum terima Kristus, ya. Keadaannya seperti itu Bapak Ibu. Dia terus merawat suaminya, tetapi kesempatannya tidak lama. Beberapa bulan kemudian suaminya meninggal dunia, ya. Dia semakin marah. Saya pikir hal ini nggak mudah buat seorang wanita dalam usia muda, betul? Tetapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan juga mengirimkan teman-teman dan komunitas untuk menguatkan dia, sampai akhirnya dia bisa hidup di dalam Tuhan, dia bisa mengampuni suaminya, ya, dan keadaan dia bisa terima dengan baik. Ya, istrinya kena nggak HIV? Kena, Bapak Ibu. Dia orang baik-baik, ya, anak baik-baik dari keluarga yang baik-baik. Kalau dengar begitu sedih nggak? Sedih ya. Coba bayangkan kita punya anak, married, ya, dapat suaminya kena HIV. Ya, saya nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi suaminya juga dapat HIV dari mana, kita nggak tahu, ya kan? Tetapi pada saat dia kena, dia juga bingung dong. Saya nggak lakukan apa-apa, saya kena. Ya, hari ini dia katakan kepada saya dia sembuh. Ya, berpuluh-puluh tahun dia berumur dalam kehidupannya, nggak gampang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memilih hal yang benar. Dia mau mengampuni, dia hidup di dalam Tuhan, kemudian dia benar-benar hidup di dalam kekudusan dan kebenaran.
Ya, Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk apa? Karena Dia pada akhirnya menjadi saksi buat keluarganya, mamanya dan keluarga besarnya saat ini sekarang sudah menerima Kristus. Lihat, persis nggak seperti kejadian Paus tadi. Ya, dengan dia bisa mengampuni, dia bisa menerima keadaan, dia menjalankan semua dengan baik. Pada akhirnya banyak orang-orang juga yang bertobat di dalam kehidupannya. Ya, satu dosa ditutup menyelamatkan banyak orang. Ya, dan hari ini teman saya itu sembuh. Pernah dengarnya orang HIV sembuh? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau bukan Tuhan mungkin nggak mungkin, Bapak Ibu. Ya, HIV itu kan virus, tapi hari ini dikatakan virusnya 0, dia sembuh total. Luar biasa kan? Ya, perjalanannya pun dia harus belajar untuk mengampuni untuk setiap keadaan yang dia terima. Adil nggak buat dia? Kalau awal-awal, saya rasa dia merasa tidak adil. Ya, terhadap hidupnya dia merasa tidak adil. Tapi saya percaya dengan pengenalannya akan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang baik untuk dia. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Ya, kita akan lanjut. Oke, kita lewatin ini. Ada satu ayat berkata seperti ini ya, kita baca sama-sama. Tinggalkanlah persembahanmu di depan pesta itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kenapa ayat ini saya katakan? Karena seringkali tadi yang saya bilang, ya, kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, kita merasa hidup kita kudus. Lupa nih ya, kita merasa hidup kita sudah kudus, ya. Tetapi tahu apa yang terjadi? Padahal kadang-kadang kita sedang mencoreng diri kita di hadapan Tuhan. Ya, saya juga pernah waktu saya mau pelayanan nih misalnya, terus malamnya tuh bersitegang sama suami. Saya juga kadang-kadang bisa salah paham sama suami, masih cuma memperkecil lah ya kapasitasnya. Kalau dulu, kalau misalnya suami saya marah, saya nyautin gitu, kayak anjing, lebih galak, ya, nggak mau kalah gitu ya, kan gitu kan. Tapi hari ini saya berusaha untuk kalau misalnya suami saya, saya jadi bobo deh capek, karena saya pernah loh berantem sama suami itu adu argumen ya, sampai capek malam-malam gitu ya. Udah deh capek mau tidur gitu, mungkin usia ya. ini jujur, itu saya pernah alami. Sampai saya bilang gini, ngapain juga ya berantem malam-malam capek sendiri gitu ya. Akhirnya saya nggak damai, akhirnya tidur sampai jam 2 jam 3 pagi, cuma gara-gara berantem adu argumen. Coba konyol kan? Iya kan? Akhirnya saya nggak mau. Tapi saya juga pernah gitu ya sama suami tiba-tiba dengan argumen juga yang salah, tapi yang kali ini sih nggak sampai tengah malam gitu. Lalu saya mau tidur, saya pikir cuek lah, sebodo amat gitu ya. Besoknya saya tahu nggak apa? Saya dapat pelayanan doain orang, antar call, ya. Terus saya nggak mau ngomong sama suami saya. Kalau saya pergi pasti dia marah, jadi saya ngebohong. Ngebohong untuk pelayanan, betul apa enggak? Betul-betul enggak kayaknya. Sebenarnya itu juga salah. Ya, saya katakan itu salah. Tapi waktu itu saya pikir udah deh, daripada saya ngomong ribut, ya kan? Soalnya yang semalam dia ngomong belum beres. Pasti kalau saya ngomong lagi ribut deh kalau saya pergi gitu kan. Bodoh amat saya cara. Waktu saya mulai antar call, orang ada. Orang yang saya doain nangis. Setelah selesai itu, rupanya orang yang saya doakan itu adalah orang yang luka batin, ya, orang yang luka batin. Lalu saya bilang, saya bisa pancing loh dengan luka lama saya. Ya. Iblis memanipulasi saya dengan mendakwa bahwa saya juga orang yang luka batin. Kenapa? Karena saya bukan celah. Celahnya apa? Bohong. Lihat ya, hati-hati ya. Ini kisah nyata saya ceritakan.
pokoknya tiba-tiba saya teringat luka lama saya, kemudian saya ngomong, saya bukan sama suami saya ya, jadi luka lama saya itu sama keluarga kakak adik gitu lah, ya kan? Kan kadang-kadang kita dulu kecil rasanya kok saya sepertinya diginiin sama ibu saya gitu kan, pernah ya? Padahal itu udah terkubur lama, buset deh, udah puluhan tahun gitu, udah saya nggak inget-inget gitu. Tapi lihat, iblis bisa mendakwa saya dengan cara yang sangat-sangat halus. Ya, tiba-tiba saya merasa saya, kok kayaknya gue jadi anak seperti ini, yang sepi, bisa nangis sampai 3 hari, sampai 3 hari. Ya, sampai saya gitu, bisa marah, tak bisa marah sendiri, kemudian diam. Ntar tiba-tiba, ini saya nggak bohong, ini terjadi. Tiba-tiba ada suara di sini. Waktu saya pegang gelas itu ya, lempar aja itu gelas, pecahin itu pot. Gitu. Ada rasanya kemarahan. Jadi ada satu sisi kemarahan. Tapi sebenarnya hati saya tenang karena gini, saya bilang Tuhan tolong saya, ini bukan diri saya gitu kan, saya lawan. Tapi ada suatu suara gini, jangan, ntar kalau kamu lempar, kamu yang mesti sapu gitu. Kan benar, gak ada pembantu. Kalau lempar pecah kan saya mesti sapu, betul dong? Jadi ini akal sehat, yang ini akal gak sehat gitu kan ya. Tuh ya, kalau orang gituin belum, udah lu bakar aja ini rumah gitu loh, serem loh. Itu suara itu kenceng banget, sampai kayak ada 2 orang lagi bicara gitu. Kan saya lagi panasin air gitu kan. Terus karena masih ada kayak melo-melo sedih, kemarahan gitu ya. Terus saya masak air, terus tiba-tiba, nih api, lu bakar aja di rumah. Tiba-tiba seperti itu, mungkin itu ada bentuk kemarahan gitu kan ya. Terus dalam hati, ngapain bakar, nggak menyelesaikan masalah gitu. Tapi saya merasa, puji Tuhan saya waktu itu tenang. Cuma ada celah yang saya buka. Lihat, ya. Jadi artinya apa? Waktu kita buka celah, ya, persembahan untuk Tuhan itu nggak nyampe, teman-teman. Terhalang. Yang nyapit siapa? Yang nyapit iblis. Hati-hati loh, hati-hati. Ya, kamu anggap kamu sudah benar, kamu anggap sudah kudus, ya. Padahal udah pakai puasa, tapi tetap masih bohong. Nah di situ apa yang saya lakukan? Saya cuma nangis, saya menuntut, aduh Tuhan minta ampun. Saya minta ampun dari Tuhan. Kalau saya merasa diri saya benar, sebenarnya saya nggak benar saat itu. Saya anggap itu dosa putih, ya. Dosa putih ya teman-teman kan bisa pikir gini, nggak apa-apa lah, ngumpet-ngumpet. Saya nggak tahu ada yang ngalamin begitu nggak? Mau pelayanan ngumpet-ngumpet dari suami gitu kan ya. Nah itu saya lakukan. Saya pikir untuk Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepada saya, kamu mau menyenangkan hatimu, bukan menyenangkan hatiku. Jadi saya anggap saya terpilih, saya sudah benar. Karena saya melakukan untuk Tuhan. Tuhan bilang enggak. Kamu menyenangkan hatimu, bukan menyenangkan hatiku. Nah di sini kita mau belajar bahwa kita harus melakukan persembahan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, belajar untuk memperkecil setiap celah yang ada, apalagi pekerja-pekerja. Ya, mulailah dengan apa? Pengampunan itu paling penting loh. Ya, kalau nyanyi nih, nyanyi. Nah, ini tadi ada tim nyanyi ya. Saya kan juga WL. Saya di kampung saya WL di Taman Anggrek ya. Saya pernah ngalamin begini. Sebelum jadi WL, saya itu seorang singer. Ya kan? Singer ya. Ya, WL-nya di tengah satu. Kayak gini nih percis, ya kan? Apa yang terjadi? Kalau kita tim pujian tidak bersatu hati, ya, ada gesekan si penyanyi yang satu dengan yang satu, itu yang namanya urapan Tuhan nggak akan hadir, betul nggak? Aduh, berat bener nyanyinya. Dulu saya nggak ngerti, gitu ya. Tapi saya bilang, biasanya saya pas muji, kami sembah Tuhan, haleluya, kan gitu kan kita sembah. Itu kayak berat bener ya. Nggak tahu ibu-ibu itu ngalamin nggak gitu ya? Berat gitu, kayaknya hadirat Tuhan tuh nggak bisa hadir gitu. Udah sampai kayaknya setengah mati gitu ya, teriak-teriak gitu. Kayaknya hadirat Tuhan nggak bisa hadir. Ya, udah nih, selesai bisa ingat banget. Waktu itu awal-awal persekutuan doa di Taman Anggrek, saya ingat banget. Ibu Pihak tuh ketuanya. Lalu setelah selesai,
terus kami doa penutup kan. Terus sudah doa penutup, terus selesai. Tahunya saya baru tahu bahwa saya singer 1, singer 2, dan singer 3 lagi ribut. Lihat apa yang terjadi. Tuhan juga nggak mau, hadiratnya juga nggak turun, teman-teman. Ya, nah yang paling sering gini, istri. Saya mau doain suami saya tuh. Kenapa? Soalnya mulutnya kasar. Nah, ya kan? Mau doain suaminya. Tetapi dia sendiri belum mengampuni suaminya. Dia mau doain suaminya. Ada kuasa nggak dalam doanya? Hah? Oke, tidak. Coba yang lain. Ada kuasa nggak doanya? Nah, nggak ada. Kenapa? Karena hatinya tidak kudus. Makanya Tuhan bilang persembahan yang terbaik ya di mezbah harus berdamai dulu. Ada satu firman bilang begini, kalau 2-3 orang sepakat di dalam namamu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apa yang kamu doakan akan terjadi, kayak gitu. Ya kan? Gimana caranya? Itu namanya doa sepakat. Kalau sepakat berapa orang? 1 orang? Oh enggak. 2 orang atau lebih. Berarti kalau mau sepakat nih, kita mau doakan apa? Harus 2 orang atau lebih. Berarti 2 orang atau lebih kita harus dalam keadaan yang damai. Ini kalau Legio Maria lagi rame-rame nih ya, tiba-tiba geng ini sama geng ini di Legio Maria, doanya nggak nyampe, orang sakit nggak sembuh, ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati, ya. Makanya dengan kita menjadi pendoa pribadi aja nih, nggak usah doain orang dulu. Sebenarnya saya belajar stepnya dari sini. Dengan saya belajar jadi pendoa, saya mulai belajar untuk apa? Mengikis diri saya. Itu loh, saya mengikis diri saya. Itu yang terjadi. Pada saat saya bisa, oh ya, rupanya begini. Pembelajaran nanti akan begini, lalu begini. Kalau ada yang salah, ya udah kita belajar dari kesalahan kita, ya kan? Tuhan pasti menegur. Ya, kalau kamu mau baca firman, kamu mau buka hati, Tuhan bisa bicara kepadamu. Yang penting jangan bebal. Ya, kalau orang bebal susah. Mau di ngomongin kayak apa juga susah. Enggak, kok yang paling benar. Jangan. Ya, kalau Tuhan sudah bicara, hati-hati. Ya. Nah, ada satu lagi, mungkin saya nggak tulis di sini ya, tapi saya katakan ada satu ayat. Ini ayat emas buat ibu-ibu. Ya. Nah, saya masih sama suami saya belum rembuk, ya, gitu kan, belum bisa mengampuni, gitu ya. Saya bacakan di 1 Petrus 3 ayat 1-2, karena ini bicara tentang pengampunan juga ya. Bisa buka Alkitab nggak, Dek? Bisa ya? 1 Petrus 3 ayat 1-2. Ini tiba-tiba saya teringat aja ya, karena ini bagus. Karena biasanya konsep yang paling berat itu adalah mengampuni suami atau mengampuni istri ya. Kalau mungkin kayak saya formatnya mengampuni orang lain atau teman masih lebih mudah. Karena yang saya bilang, melek mata nggak lihat dia gitu ya. Tapi kalau misalnya suami istri kan gitu kan, melek mata. Apalagi teman saya bilang gini, mati deh gue. Ini yang namanya COVID, bukan mati beneran gue, mati berdiri sama laki gue. Kenapa? Karena gue baru maju ketemu laki gue, mundur ketemu laki gue, kamar mandi ketemu laki gue. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena hatinya belum berdamai. Ini terjadi kan, realita kan. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau bicara melalui COVID? COVID itu sebenarnya kita tuh diriset dari nol semua manusia. Betul loh, kita diriset nol loh. Untuk apa? Untuk melihat lagi hal-hal yang back to nature, hal-hal yang baik. Dulu kok bisa kamu nikah berdua, nggak ada yang suruh, ya kan? Milih sendiri, betul? Nah sekarang kenapa ribut mulu, gitu kan? Nah dia riset lagi, kata Tuhan, dikumpulin berdua dalam satu rumah, dikandangin loh, nggak boleh kemana-mana, dia lagi. Sebenarnya kalau kita bisa menanggapi panggilan Tuhan, banyak juga keluarga yang dipulihkan loh lagi COVID. Benar,
nggak cuma yang ribut, yang dipulihkan banyak. Ya, bahkan pada saat COVID banyak yang bangkrut juga dipulihin lagi. Serius ini. Melalui semua kejadian ini, Tuhan sedang apa? Tuhan sedang melakukan panggilan bagi semua orang, ya. Oke, nah ini. Nih, ayatnya bagus, ya. Ini ayat emas nih buat ibu-ibu. Kalau misalnya suaminya itu masih melenceng-melenceng ya, nggak bisa diomongin, betul nggak? Susah omonginnya ya. Makin diomongin makin ribut. Tapi firman ada ngomong gini. Yuk ngomongnya sama-sama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lucu ya, mereka juga tanpa perkataan. Tuhan aja udah tahu. Ibu-ibu mulutnya banyak. Jadi nggak usah berkata-kata. Semakin berkata-kata semakin apa? Ribut. Ya, ribut kan? Ribut. Kenapa? Suaminya nggak bisa lawan pakai kata-kata, kira ribut. Suaminya ngomong 1, istrinya ngomong 10. Bisa jadi damai nggak? Nggak bisa. Makanya firman bilang, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Jadi sikap kamu, ya, sikap kamu, ya, katakan sama teman-teman, sikap kamu, ya, sikap kamu. Ibu ini sendiri ngeliatin saya, jadi saya tunjuk sikap kamu. Ya, ayat keduanya juga bagus. Coba, ayo. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, mau nggak seperti itu? Mau, bisa nggak? Jangan puasa makan, puasa ngomong, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya juga susah tuh kayaknya. Tapi gini, saya belajar puasa ngomong itu begini teman-teman. Kebetulan pekerjaan saya itu seorang desainer, ya. Kalau teman-teman baik saya, kalau rumah dia tahu. Itu ya tempat kerja saya itu banyak mandi kecil. Ada yang lihat tuh kalau berantakan pengen gue sedot, vacuum cleaner. Gitu. Tapi padahal itu jadi duit loh, ya. Nah, saya itu membalans hidup saya, ya. Kalau saya itu kan orangnya ekspresif. Saya orangnya suka bercerita, ya, ya agak komedian lah kalau teman-teman suka bercanda gitu ya. Tapi ada kala saya belajar untuk diam. Nah, bingung kan? Teman-teman nih bingung nggak kalau dengar saya begini? Kalau teman saya mungkin bingung kan? Jadi waktu saya mendesain itu saya mulut saya diam, cenderung saya diam. Kemudian saya setel khotbah atau saya setel yang namanya pujian. Jadi saya bisa diam. Nah, sejak saya bisa seperti itu, saya tahu kalau hidup saya balance dan saya bisa mulai penguasaan perkataan saya. Nah, itu cara saya menyangkal diri. Serius. Saya mungkin gak puasa gitu ngomong, gue puasa diam enggak. Tapi seperti itu. Kalau misalnya di rumah gitu ya, saya cenderung gak banyak ngomong sebenarnya, ya kan? Tapi jangan ketemu teman-teman, aduh gak tahan gak ngomong, ya kan? Ya kan? Pasti kalau teman-teman pasti gitu kan, maunya bercerita, maunya tertawa, gitu kan? Tapi pada saat saya di rumah, saya mengimbangi diri saya untuk tidak berkata-kata, ya. Dan saya juga bukan yang tidak mengalami hal yang namanya untuk merubah suami saya, gitu ya. Suami saya juga tadinya bukan orang Katolik, ya kan? Yang akhirnya dia menjadi seorang Katolik, gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Saya pun harus menjadi teladan, ya. Dia juga bergejolak, ya, melihat saya dulu gimana? Dia lihat saya dulu, kamu sombong rohani. Oh iya, gue dibilang sombong rohani katanya. Padahal sedang menceritakan kesaksian. Tapi saya berdoa, ya, saya mungkin sedikit
Saya kalau doa gini waktu itu, Tuhan, saya bilang gini, sampai jam berapa? Oh, saat ini ya, ini ayat terakhir. Saya bilang, saya katakan, Tuhan, saya bilang, mungkin hari ini saya bilang, suami saya belum bisa menjadi imam di dalam keluarga. Itu kan saya katakan. Tapi saya berdoa, ada waktunya tongkat keimaman ini akan dialihkan kepada suami saya. Ya, saya minta ada waktunya juga tingkat keimanan saya itu bisa setara dengan suami saya. Susah loh, berapa tahun itu saya harus benar-benar berperang dengan hal ini. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, hari ini suami saya itu sudah melewati masa di mana dia sudah menjadi prodiakon, ketua prodiakon, naik lagi jadi dewan paroki, sudah menjadi seorang katekis hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk itu. Jadi artinya bisa nggak terjadi segala sesuatu yang kelihatannya sangat mustahil ya, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Saya berdoa ya dengan kerendahan hati, yang pastinya kita belajar untuk bersepakat dan berdamai dengan Dia. Karena kenapa? Ada satu hal, berdamai itu adalah sebenarnya kunci utama untuk kemenangan apapun. Apapun, berdamai. Ya, kalau misalnya kamu ribut sama orang gitu ya, gara-gara ribut, kantong jadi lari. Ya, betul kan? Ya, hari ini saya berpikir, waktu saya berdamai dengan musuh-musuh, kantongnya bisa dari musuh loh. Serius. Tuhan bilang apa? Musuhmu pun bisa didamaikan. Ada firman-Nya. Jadi dia bilang begitu. Jadi waktu saya bilang, oke Tuhan, saya mengampuni dia, walaupun dia pernah menyakiti saya percaya dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Sudah, dia bisa jadi kantong sama saya, bisa jadi berkat. Lihat ya, jangan pernah menghalangi berkat-berkat kamu. Iblis tahu kalau gue dekat dia bisa jadi hebat, dia nggak suka pecah diri kita. Ya, kalau ada teman nih, aduh gue nggak suka nih, dia kayaknya dominan di sebelah gue nih, gini. Lihat, kamu berdua, kalau kamu bisa berdamai, tempat itu akan menjadi luar biasa. Tetapi kalau kamu nggak bisa berdamai, iblis sedang tertawa. Oke, teman-teman, ayat yang terakhir kita baca sama-sama ya. Kasihlah sungguh-sungguh seorang anak yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sesama ya. Jadi dengan kamu rendah hati mengasihi sesama, kita tidak lagi membuka peluang buat orang yang berdosa. Ya. Jadi hari ini kita memutuskan ya, jangan terlambat mengampuni. Ya. Karena itu bukan bicara perasaan Bapak Ibu, mengampuni bicara keputusan. Saya mau. Bukan bicara saya bisa atau tidak bisa, tapi saya mau. Ya, saya mau mengampuni, tapi saya tidak mampu Tuhan. Hari ini saya mau Tuhan sendiri turun tangan untuk dapat menolong saya. Mari kita berdoa. Boleh ada pemusik? Mari teman-teman, kita tundukkan kepala, ya. Boleh duduk saja, tidak apa-apa. Taruh tangannya di dada. Yang punya masalah dengan siapapun yang pernah menyakitimu, kita berdoa sana. Kita tutup mata. Katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan, saya mau duduk di hadapan-Mu dengan segenap hati dan kerendahan hatiku Tuhan. Saya tahu orang itu menyakiti saya, rasanya sakit. Saya merasa ini gak adil buat saya. Saya tahu kalau saya hanya manusia Tuhan,
Saya nggak mampu Tuhan untuk melewati semua ini. Kalau saya melihat wajahnya saja, rasanya saya membencinya Tuhan. Tapi hari ini, saya mohon di hadapan-Mu, turunkan Roh Kudus-Mu. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan roh lemah lembut, menjamah setiap hati yang saat ini penuh dengan luka. Jamah Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu. Dengan rendah hati kami semua mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau semua ini, selama ini kami hidup di dalam kekerasan hati, tapi hari ini kami mau memilih, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Di saat Engkau hadir, di saat Engkau menjamah kami Tuhan, Engkau lembutkan hati kami. Mungkin kami gak mampu, tetapi hanya Engkaulah Tuhan, Roh yang menolong kami untuk memampukan kami untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang itu. Tuhan, lawat kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena Kau yang datang daripada-Mu adalah Roh yang lembut hati. Biarlah Kau angkat setiap beban ini Tuhan, segala kemarahan, segala sakit hati. Biar Kau sendiri Tuhan yang hadir, memikul semuanya. Lepaskan kami Tuhan dari segala keterikatan ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memilih kemenangan ada di dalam diri kami. Kami mau berjalan Tuhan di dalam terang. Kami mau berjalan menjadi pemenang, bukan menjadi orang tertawan. Luputkan dan bebaskan kami Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Jamah kami, lawat kami. Terima kasih Tuhan, karena hanya kepada-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan itu. Engkau yang memampukan kami untuk bisa melepaskan segala sakit hati ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan yang selalu ada. Melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh hidup. Kami boleh mengandalkan Engkau. Kami mau hidup Tuhan di dalam terang kasih-Mu, bukan di dalam kegelapan. Doa ini kami mau sampaikan hanya melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Denita atas firman-Nya pada malam hari ini. Kita kasih close lagi. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau masuk ke dalam persembahan.
bawakan anak yang terkasih Ibu Jelita. Biarlah Tuhan yang selalu memberkatinya dalam kesehatannya, di dalam keluarga, dalam pekerjaannya, dan juga di dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan yang memberikan rahmat-rahmat yang dibutuhkan sehingga dia boleh menjadi pewalang. Marilah kita mohon. Ya Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Purnomo dan juga Pastor Wiris, beserta suster yang ada di paroki kami, dan juga anggota DPH baru. Biarlah Tuhan Engkau berikan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan, sehingga boleh menggembalakan umat di paroki ini seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan bagi yang sakit, bagi Andi Nicholas, Jessica, Ain, Maria Feliciana Fayola, Ibu Parida, mamanya Lucia, mamanya Veronica Warnianti. Mohon berkat kesembuhan kesehatan bagi yang sakit. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi Sydney Oliver yang saat ini berumur 14 tahun, yang sedang membutuhkan pendonor ginjal yang baik. Biarlah Tuhan Engkau berikan pertemukan dengan orang pendonor ginjal sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan cepat dipulihkan. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, kelancaran pekerjaan, usaha dan studi. Santi, Garis Prianto, Kristianto, Matthew Diapia Wijaya, dan Yunita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudari kami Yunita yang sedang hamil, mohon diberi kesehatan dan keselamatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Suryani Setiawa Wijaya, Bapak Mau Cipil, Bapak Litek Kuang, Ibu Intu Kuang, Ibu Limamion, Bapak Petrus Henry Samsudin Sujanto, Saudara Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benedictus Bobi Hukum, Ibu Benedita Tanggihon, Bapak Bosensian, Ibu Johanna Chandra, Ibu Angela Gabriela, Bapak Stefanus Dewi Setiawan, Bapak Doni Immanuel Iwan Tonosu Prapto, Ibu Nari. Mohon berikan kedamaian dan kehidupan kekal bagi yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini. Dan Tuhan, ajarilah kami untuk boleh mengampuni, sehingga damai sejahtera-Mu ada di dalam diri kami dan kasih-Mu boleh kami bawakan dimanapun kami berada. Dan sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau Tuhan berkati kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami cintai. Biarlah rahmat belas kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Terima kasih Bapa atas persekutuan doa pada malam hari ini, dari atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang doa khusus Bapak Kos. Kita mau doa bersama.
Doa untuk perjalanan apostolik. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan yang berdoa. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan yang baik kepada Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan dan kesejukan yang kerukunan, kedamaian dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, pegawainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan hubungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman. Terima kasih Bu Jenny. Pengumuman untuk senin depan seperti biasa kita tema dan ulasannya nanti menyusul. Mohon kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian untuk senin depan. Boleh lagi ya, boleh bawa teman-teman, boleh bawa saudara, siapapun deh. Kita mau mewartakan kasih Tuhan ya. Mari kita bantu berdiri, kita mau tutup kecil kita. Kita mau terima kita. Ada tambahan sedikit. Kasihnya melanda bisa dicapai. Ini ada KRK bagi Bapak Ibu yang mau ikut bisa atau ditomboin dulu bisa daftar langsung yang daftar langsung.
Selamat sore.